Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ocep dan hari ini kita mau dengerin firman Tuhan lagi. Nah, minggu kemarin, hari ketiga, kita udah belajar sama Raja Uzia yang sombong. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan, rajanya raja yang lain. Tapi di sini siapa yang suka lupa? Pasti banyak ya. Nah, ini ada raja yang lupa sama Tuhannya. Siapa ya? Ada yang tahu? Wah, kayaknya nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Nama rajanya Raja Hizkia. Namanya siapa? Raja Hizkia. Raja Hizkia ini rajanya pertamanya taat sama firman Tuhan. Segala patung-patung semua dibuang. Nggak boleh ada patung-patung di dalam kota Yerusalem. Nah, habis itu Raja Hizkia ini ternyata diserang oleh satu raja Asyur. Namanya Raja Sanherib. Raja Asyur ini jahat. Kota-kota yang berkubunya Raja Hizkia ini dihancurin. Dan di kota Yerusalem, kotanya itu, nih kakak kasih contoh ya. Kota ini misalnya kota Yerusalemnya dikepung. Jadi bukan di sini doang dikelilingi sama tentara. Di sini ada tentara, di sini ada tentara, di belakang ada tentara, di sebelah sini juga ada tentara. Kenapa harus dikepung, Kak? Iya dong, biar Raja Hizkianya menyerah kepada Raja Asyur, Raja Sanherib. Tapi Raja Hizkianya udah, gimana ya biar Raja Sanherib ini nggak mengepung kotaku? Dia kirim surat ke Raja Sanherib. Dia kasih surat, Raja Sanherib, aku bakal kasih apa aja deh. Yang penting kamu punya tentara kamu nggak mengepung kota Yerusalem. Nah, akhirnya dibalas lagi sama Raja Sanherib. Raja Sanherib bilang, oke, kamu tolong kasih ke aku 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Wah, nah Raja Hizkianya bilang 300 talenta perak sama 30 talenta emas. Dia cari di mana ya? Dia pikir-pikir, ini cuma ada di bait Allah. Di bait Allah, ya udah deh. Akhirnya Raja Hizkianya akhirnya ambil semuanya dari bait Allah. Misalnya di dinding tembok ada emasnya, dikorek-korekin juga. Wah, itu baik atau enggak ya? Enggak. Raja Hizkianya lupa sama Tuhan. Waktu dikepung, ada nggak Raja Hizkia minta pertolongan Tuhan? Enggak. Raja Hizkianya lupa sama firman Tuhan. Nah, akhirnya kita lanjutin ya. Raja Hizkianya akhirnya kasih ke Raja Sanherib, tapi tetap nggak dikepung. Atau tentaranya malah pergi dari kota Yerusalem. Enggak. Tetap aja ada di kota Yerusalem. Bahkan Raja Sanheribnya kirim satu utusan lagi. Satu utusannya juru minumnya. Dia teriak-teriak, Hizkia! Hei, kamu, rakyat-rakyat Yerusalem, jangan percaya sama si Hizkia itu. Dia bilang dia percaya sama Tuhan Allah. Mana? Semua bangsa-bangsa di sekeliling ini udah kami kalahin. Mau Allah mana aja. Yang dengar itu rakyat Yehuda. Dan ada 3 utusan. Nyatot kasih ke Raja Hizkianya juga. Raja Hizkianya langsung, gimana ya? Ini gimana ya? Ini kita udah terkepung. Akhirnya Raja Hizkianya lagi berpikir, dia ingat sama Tuhan. Dia langsung minta tolong sama Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dia jalan, suruh 3 utusan tadi nyatet, yang dengerin sama juru minumnya. Dia lapor ke Nabi Yesaya. Tuhan dengar nggak sih kalau kita minta tolong? Tuhan dengar. Dan Nabi Yesaya ini bilang kepada utusannya, Tuhan sudah mendengarkan apa yang dikatakan Raja Asyur itu. Nah, kamu tenang saja. Tuhan pasti menolong. Nah,
Akhirnya si 3 utusan ini balik lagi ke Raja Hizkianya, tapi tetap dikepung. Setelah berjalan berapa lama, nah Raja Hizkianya ini bukan lagi pakai juru minum. Dia sekarang kirimin surat. Siapa yang punya pernah lihat surat? Nih, kayak gini suratnya. Dia kirim suratnya yang sama. Udah, jangan percaya tuh sama Allahnya Raja Hizkia. Dia nggak mungkin nolong kamu. Nggak mungkin. Karena semua bangsa-bangsa di sekeliling ini udah dikalahin sama Raja Sanherib. Apalagi Tuhan Allah yang ada di sini. Akhirnya Raja Hizkianya baca suratnya. Dia buka. Dia baca. Terus dia baca. Dia tutup lagi. Dia sekarang berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengar nggak ya kalau Raja Hizkia berdoa? Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita yang minta tolong kalau kita setulus hati berdoa pada Tuhan. Dia berdoa, dia pegang suratnya. Tuhan, dengerin, sedengkanlah telingamu, dengerin aku ya Tuhan. Karena Raja Sanherib ini udah merendahkan Engkau Tuhan, sudah ngeledek Engkau Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Kira-kira Tuhan tolong gak ya adik-adik kalau kita berdoa sama Tuhan? Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita kalau kita setulus hati, tulus berdoa kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Nah, akhirnya pada waktu itu malamnya Tuhan kirimin malaikatnya. Dia membunuh semua tentaranya Raja Sanherib. Jadi yang mengepung kota Yerusalem semuanya pada mati. Dan Raja Sanheribnya akhirnya dia kabur. Dia kabur. Aduh, gimana nih? Pada mati nih. Waduh. Akhirnya kota Yerusalem udah nggak dikepung lagi. Karena itu semua pertolongan dari Tuhan. Adik-adik mau dong ditolong sama Tuhan. Jadi harus ingat sama firman Tuhan. Ingat sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat di mana ayatnya ya, Tuhan nolong ya. Kita baca ya. 2 Tawarik 32, ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22, demikianlah Allah menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Artinya, Tuhan yang menolong Raja Hizkia, yang meluputkan Raja Hizkia dari kepungan Raja Asyur, si Raja Sanherib. Bahkan Raja Sanherib yang merendahkan Tuhan Allah Raja Hizkia malah mati. Siapa yang mau jadi kayak Raja Sanherib yang ngerendahin Tuhan? Jangan ya, mendingan kita jadi kayak Raja Hizkia yang selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, dalam keadaan apapun, tetap berharap, berdoa sama Tuhan. Gimana Kak? Kalau aku ulangan gimana? Adik-adik belajar juga harus minta pertolongan Tuhan. Biar kita diberi hikmat, kita belajar. Nah adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kayak saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar kalau Tuhan menolong kami,
bagi kami yang berharap kepadamu. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau melanjutkan acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih.